محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang maha gagah perkasa. Sore hari ini kita diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tak lupa kita juga menyampaikan sholawat dan salam ke Nabi kita, uswatun hasanah kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita bisa menjadi umat yang mengikuti sunnah beliau. Pada sore hari ini di acara ngabuburit Masjid Al-Hadid ada sedikit sharing tentang menggapai Lailatul Qadar. Tak terasa sebentar lagi kita sudah mau memasuki 10 hari terakhir. Biasanya 10 hari terakhir ini ada banyak perkembangan yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, terutama di masjid-masjid dekat kita. Mulai dari barisan soft sholatnya yang semakin maju, artinya jumlah jamaahnya semakin sedikit. Semangat kita untuk memakmurkan masjid musola di bulan Ramadan juga semakin berkurang. Jadi marilah di sore hari ini kita sedikit mengingat kembali tentang Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar, bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Allah mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi dibandingkan dengan malam-malam yang lain, pada malam Lailatul Qadar ini tingkatannya ada 1000 bulan. Jadi memang ketika kita penuh dengan kesibukan, dengan target sehari-hari, target kampus, perkuliahan, belum lagi pekan-pekan ini kan kita UTS, waktu kita untuk belajar dan sebagainya, maka kita juga harus menyempatkan bahwa bersamaan dengan UTS itu kita ada event besar, yaitu munculnya malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan sampai hari ini pun masih dirahasiakan kira-kira turunnya itu di malam keberapa. Oleh karena itu, maka di penghujung Ramadan itu kita harus mengikat lebih kuat tali pinggang kita, artinya kita mensedikitkan tidur, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dan pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu takdir selama setahun. Allah berfirman juga di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3-6, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi malam ini nanti untuk semua kaum muslimin
Ini akan menjadi malam yang sangat spesial. Jadi mari kita tingkatkan ibadah kita di penghujung Ramadan, nanti memasuki bulan Ramadan. Kalau untuk adik-adik mahasiswa mungkin memang harus yang enak, mungkin yang dekat dengan masjid ya. Artinya beberapa masjid di Kota Malang ini ada yang membuka iktikaf untuk 10 hari terakhir, dan itu akan sangat mendukung aktivitas kita dalam beribadah. Kemudian waktunya kapan? Diriwayatkan bahwa malam tersebut terjadi pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini adalah pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Rasulullah beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini waktu dulu kami mahasiswa memang agak susah ya dengan kesibukan kuliah dan sebagainya. Tapi kalau kebetulan kosan dan tempat tinggalnya dekat dengan masjid, sebenarnya ini sesuatu momentum yang pas kita untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Idealnya sebenarnya harus itikaf 10 hari terakhir di dalam masjid dan tidak keluar dari masjid bila bukan urusan yang sangat mendesak. Jadi beberapa ulama-ulama kita salafus saleh itu kalau itikaf 10 hari terakhir di masjid itu ya tidurnya di situ, makannya di situ, semua aktivitas di situ. Itu benar-benar luar biasa. Kalau kita belum mendapatkan kesempatan itu dengan segala macam kesibukan, hendaknya kita bisa mengatur setiap kita duduk di dalam masjid itu kita niatkan untuk iktikaf juga. Boleh dan bisa. Nah, nanti bisa diatur setiap sore jam berapa atau malamnya sampai jam berapa, kemudian menjalankan ibadah di masjid dengan membaca Al-Quran, zikir dan sebagainya juga bisa. Jika seseorang merasa lemah atau tidak mampu, janganlah sampai terluput dari 7 hari terakhir. Ini penting karena diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah di 10 hari terakhir. Jika seseorang dari kamu merasa lemah atau tidak mampu, maka janganlah sampai terluput 7 hari sisanya. Jadi ini sangat dianjurkan sekali ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malam 21, istilahnya kalau di masyarakat kampung kita ada malaman 21, 23, 25, 27, 29. Nah, cuman kalau berdasarkan beberapa keterangan ulama, ya ketika kita memasuki di 10 hari terakhir itu kita sudah mulai mencari, menggapai malam Lailatul Qadar. Nah, informasinya ini Ramadan kan nanti tidak berbarengan ya lebarannya. Ada yang 21, ada yang 22 sambil kita menunggu hasil sidang isbatnya. Jadi besok itu sudah memasuki. Betul ya? Kalau ternyata nanti Ramadannya tidak genap di 30 hari. Karena begitu misteriusnya malam Lailatul Qadar ini, maka kita harus tampil, harus siap. Harus siap. Kalau nuruti ngantuk, nuruti capek, ya memang kita itu kalau Ramadan itu capek. Kalau ngantuk gimana? Istirahat tidur sebentar kemudian kembali lagi. Makanya lingkungan akan sangat mendukung apabila adik-adik nanti tempat tinggalnya dekat dengan masjid, yang kemudian di situ masjidnya hidup, itu akan sangat mendukung. Ada beberapa masjid di Kota Malang ini iktikaf 10 hari terakhirnya itu full. Jadi sudah ada pendaftaran sejak awal Ramadan kemarin. Pendaftaran karena berkaitan dengan penyiapan buka, sahur, dan kapasitas ruangan sehingga tidur di situ. Ada juga masjid-masjid di
di sekitar kita itu yang memulainya itu jam 1 malam. Jadi jam 1 malam itu masjid dibuka, kemudian ada sholat malam berjamaah sampai mungkin jam 3 dini hari, kemudian baru sahur sampai selesai, sampai imsak, kemudian sholat subuh. Ada yang polanya seperti itu, jadi silahkan dicari. Namun ketika lingkungan masjidnya sepi, ini juga mempengaruhi semangat kita untuk mencari malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kosannya dekat dengan kampus, silakan ke MRP. Kalau Al-Hadid, Masjid Al-Hadid kurang tahu dibuka apa enggak iktikafnya. Kayaknya iktikaf di masjid sekitar rumah kayaknya. Ya, masih. Kalau MRP kurang tahu ya dibuka apa enggak, jadi bisa ikut di situ. Kemudian ada masjid-masjid lain yang bisa kita ikuti. Memang masa mahasiswa ini sebenarnya yang paling memungkinkan. Dulu pertama kali saya mengenal iktikaf yang sangat masif itu ya di Kota Malang ini ya di masjid, di beberapa masjid. Karena walaupun tidak bisa sampai 10 hari full, itu suasananya itu terasa. Karena di masjid-masjid besar yang full iktikaf 10 hari terakhir itu ada kajian keilmuannya. Jadi setiap setelah pada subuh itu ada kajian, nanti kajian duha tadi nanti juga ada, kemudian ibadah masing-masing atau individu istirahat siang, duhur, sore, setelah ba'da asar ada kajian lagi 10 hari begitu. Jadi memang full, ibaratnya kayak baterai yang habis itu kita dicas, karena dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar itu idealnya begitu. Kalau seandainya tidak bisa bagaimana? Kalau seandainya tidak bisa, dimanapun kita berada, misalkan di rumah kita, ya kita tingkatkan ibadah kita seperti biasanya kita ibadah. Misalkan ada setiap malam kita mungkin bangun tidur, sholat tahajud 2 rakaat, yang pas di malam 10 hari terakhir ini bolehlah ditambah menjadi berapa rakaat, 4 rakaat, 8, 12. Tapi memang secara keutamaan diutamakan di masjid. Kalau di musola gimana? Ada beberapa pendapat ulama, masjid sama musola itu sama. Cuman di Indonesia saja yang mengkategorikan masjid itu ada beberapa macam, dan musola atau langgar itu ada beberapa macam. Istilah ada masjid jamek, masjid agung, kira-kira begitu, atau masjid desa dan sebagainya. Ada beberapa istilah itu. Cuman kalau seandainya di lingkungan kita itu ada musola, ada masjid, dan masjidnya itu sangat strategis, mari kita hidupi yang di masjidnya yang strategis itu. Karena secara pembinaan yang ada di Kemenak kita, masjid itu yang memiliki tanggung jawab untuk pembinaan di musola-musola. Jadi sudah menjadi keharusan masjid-masjid yang ada di sekitar kita, di kampung-kampung, di perumahan dan sebagainya, itu yang memberikan percontohan. Jadi kalau bisa diramaikan di masjid-masjid untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Yang paling ideal tadi iktikaf 10 hari terakhir. Yang tidak terlalu ideal, kita boleh misalkan setiap datang ke masjid kita niatkan iktikaf, kemudian kita mencari barokah dari malam Lailatul Qadar. Jadi nanti memang kita butuh semacam strategi ya adik-adik. Biasanya itu kita itu bisa enggak lembur melekan itu. Kalau anak-anak teknik saya kira udah biasa ya. Melekan, ngerjakan tugas gambar, kemudian praktikum. Itu melekan gitu ya sampai menjelang subuh. Nah, habit itu yang coba kita pinjem dari kebiasaan kita untuk 10 hari terakhir. Kalau tugas saja kita bisa lembur, masa mencari malam Lailatul Qadar kok kita tidak bisa? Itu sangat tidak mungkin kira-kira begitu. Jadi kita pinjem kekuatan kita yang biasanya kalau ada tugas-tugas dari kampus bisa lembur, untuk malam Lailatul Qadar ini kita juga butuh lembur.
Jadi kita hidupkan malam-malam itu. Nah, kalau ada komunitas kecil ya, misalkan kayak LSO, Al-Hadid, atau mungkin kajian-kajian yang ada di masyarakat atau adik-adik mengikuti kajian, ada grup WA, itu bisa diingatkan. Jam 12 malam, jam 1 misalkan ke masjid, kemudian dihidupkan sampai subuh boleh. Kalau mau mengakhirkan sahur mungkin di jam 3, jam setengah 4 memulai sahur sampai jam 4. Jadi ada aktivitas di situ. Semampunya, mau dominan zikir boleh, dominan membaca Al-Quran boleh, berdoa boleh, kemudian sedekah juga boleh. Semuanya dilakukan juga boleh. Misalkan masuk sedekah diniatkan, mungkin punya hajat juga dimintakan di situ. Kemudian membaca Al-Quran tadabbur juga boleh. Kemudian berzikir, zikir yang kemarin dibahas, satu hari minimal kita membaca istighfar 70 atau 100 kali minimal, ditambahi di malam Lailatul Qadar, itu juga boleh. Bersolawat minimal sehari 100 kali, ditambahi di malam Lailatul Qadar. Jadi 10 hari terakhir itu kita anggap sebagai malam Lailatul Qadar. Cuman yang paling hati-hati di malam ganjil. Nah, berhubung di Indonesia ini ada 2 metode yang memungkinkan adanya perbedaan. Ada yang rencananya hari raya 21, ada yang rencana 22. Otomatis secara perhitungan mungkin akan ada yang berbeda. Tapi kebetulan tahun ini satu Ramadannya sama, kira-kira begitu. Akhirnya hitungan ganjilnya mungkin sama. Yang beda nanti satu digenapkan, yang satunya tidak genap. Kalau terjadi sidang isbat memutuskan untuk tidak berbarengan ya, karena ada masing-masing metode. Sehingga mau nggak mau kita menganggap 10 malam terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi kita gaskan itu. Energinya ya, kalau malam kita hidup atau melek gitu ya. Misalnya kalau Pak Hendra itu ngerjakan proposal, ngerjakan tugas malam hari, ya itu kita geser untuk aktivitas. Kita boosternya kapan? Pagi harinya. Kalau mau ngantuk, capek, butuh istirahat, ya istirahat. Boleh pagi harinya, boleh siang harinya. Tapi malamnya bisa kita boost. Yang paling kuat, yang paling ideal dalam 24 jam itu waktu tidurnya sedikit. Itu yang paling kuat, yang paling ideal. Jadi kita ngikuti diri kita. Allah Maha Tahu, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi setiap ketika kita menjalankan perintah sesuai dengan tuntunan semampu kita. Jadi kita tahu bahwa ridho Allah itu yang paling utama. Harapannya dengan kita mau belajar kemudian mau menjalankan semampu kita, harapannya Allah memberikan ridhonya. Walaupun mungkin kita tidak bisa iktikaf 10 hari 24 jam non-stop di dalam masjid, sedikit tidur, sedikit makan, semuanya digunakan untuk beribadah, tapi hanya dengan sedikit, mudah-mudahan itu Allah memberikan malam Lailatul Qadar itu kepada kita juga. Karena ini sangat berbeda rasanya. Dalam nanti akan ada tanda-tanda ya. Ini menurut Ubay, bahwa Rasulullah bersabda, pagi hari malam Lailatul Qadar matahari terbit tidak menyilaukan seperti bejana hingga meninggi. Jadi taunya itu ketika pagi hari, taunya itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu sesuai dengan yang sudah diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan sampai ke kita. Ternyata tadi malam itu apakah masuk malam Lailatul Qadar? Kita taunya pagi hari. Mataharinya indah sekali, langit-langit itu. Pernah beberapa Ramadan itu kita mengamati ya. Biasanya hujan di pagi hari itu, malam tertentu itu tidak hujan. Seperti tanda-tanda yang sudah disampaikan di dalam hadis Rasulullah. Jadi karena yang sangat misterius ini, makanya kita setiap malam minimal kita melakukan yang wajib-wajib dan yang sunnah minimalnya. Apa tadi, misalkan baca Al-Quran, silakan dibaca, boleh 1 lembar 1 ayat, syukur kalau 1 juz.
1 juz itu sekarang paling tidak butuhnya 1 jam. Untuk 1 juz sekali duduk itu bisa 1 jam. Kira-kira begitu. Sama dengan kita baca WA, kita baca Facebook atau baca Instagram itu 1 jam itu kan kita bisa baca beraneka macamnya. Kita untuk malam Lailatul Qadar ini coba kita pindahkan sedikit kebiasaan itu untuk baca Al-Quran. Nanti baca Al-Quran bagi yang terbata-bata jangan khawatir, double pahalanya. Kan keren. Tapi bukan berarti ketika terbata-bata kemudian tidak mau belajar tahsin lagi, bukan begitu. Tetap harus belajar. Itu kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah kepada kita. 1, baca Al-Quran. 2, berzikir. Zikirnya boleh zikir minimalis yang disarankan oleh Rasulullah. Apa tadi? Istighfar 170. Hari ini sudah istighfar 70 atau sampai 100 atau belum? Kalau belum, habis kajian atau mulai sekarang boleh juga istighfar dalam hati 70 sampai 100 istighfar. Ditambahin nanti ketika malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir. Kemudian sholawat jangan pernah ditinggalkan. Karena kita punya amalan masing-masing dan itu andalan, dan yang paling tahu kita sama Allah saja. Kira-kira waktu kita tidak tenang, ketika bingung, ketika kita bimbang, amalan apa yang kita jadikan senjata. Ketika kita jalan di tempat yang kata orang itu angker, wingit, itu kira-kira amalan apa yang kita amalkan. Itu yang tahu kita dan Allah. Dan banyak sekali hadis-hadis zikir yang bisa kita gunakan untuk pelindung diri, baju besi, kemudian memiliki fadilah dan sebagainya. Nah, sholawat juga begitu. Itu minimalis yang bisa kita ucapkan, kita lakukan waktu malam Lailatul Qadar. Kemudian sedekah harta, kalau bisa harta yang Anda pegang. Entah itu 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 sesuai dengan yang Anda mampu dan itu ikhlas. Sedekahkan. Lewat sedekah itu boleh seandainya menyampaikan seperti ini. Ya Allah, melalui sedekah ini, bila Engkau ridho dengan sedekah ini, mudah-mudahan apa yang Anda inginkan sebutkan. Fadilah dari sedekah boleh seperti itu. Lewat sedekah pun kita juga bisa menolak bala. Harapannya begitu. Bersehatkanlah kedua orang tua kami, berikanlah rezeki yang barokah, umur panjang yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Itu boleh bersedekah. Tapi ingat, itu fadilah yang diberikan Allah, bukan pengganti dari sedekah, bukan. Maka perlu kita lakukan. Sedekahnya malam hari sama pagi hari. Kalau pagi hari supaya dapat doanya malaikat. Habis subuh, waktu subuh, masukkanlah 1.000, 5.000, 10.000 atau berapa supaya mendapatkan barokah dari doanya malaikat yang berdoa setiap hari untuk orang-orang yang bersedekah. Amalan-amalan yang kita bisa lakukan, yang itu kita tidak perlu memerlukan banyak waktu. Kira-kira begitu. Kalau yang ideal, ini bisa sampai khatam. 10 hari itu bisa sampai khatam Al-Quran. Kira-kira begitu. 30 juz dibagi 10 hari. 1 hari duduk 3 juz. Kalau setoran itu bisa 3 jam. Adik-adik sekarang yang di kelas tahfidz SD itu sekali setoran bisa 1 juz, 2 juz, 1 jam, 2 jam. Mungkin itu ya. Dan mungkin itu dulu. Jadi saya review ulang kembali 10 hari terakhir. Jangan lupa ada malam keutamaan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana tingkat kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung secara matematis 83 tahun. Itu kelebihan yang diberikan Allah untuk umat Rasulullah Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi yang lain. Walaupun umur kita kalau mengikuti Rasulullah itu tidak sampai ratusan tahun, tapi setiap tahunnya Allah memberikan keberkahan adanya malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita bisa beribadah dan kebetulan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka sekali kita kena malam Lailatul Qadar itu setara dengan 83 tahun. Hari ini tanggal berapa? 9 April 2023.
sejak tanggal ini sampai nanti misalkan kita rutin Ramadan ikut Lailatul Qadar dan mendapatkannya, alhamdulillah mungkin kita bisa mendapatkan 83 tahun kali sekian tahun. Jadi jangan ditinggalkan. Mungkin itu dulu, bila ada yang kurang pas itu berasal dari Al-Fakir, dan bila ada yang benar Allah semata yang memberikan petunjuk kepada kita. Dicukupkan ya. Kita lanjutkan dengan berdoa ya. Kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum innaka samiul qaribun mujibud. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami. Terimalah ibadah puasa kami, sholat kami, yang kami, maupun sedekah kami yang sangat sedikit ini ya Allah. Hanya karena sifat Rahman Rahimu, Ghafar Ghafurmu, kami bisa mendapatkan semua kenikmatan ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bila Engkau tidak mengampuni kami, sesungguhnya kami semua adalah orang-orang yang merugi. Untuk itu, dengan Asmaul Husnamu ya Allah yang maha gagah perkasa, ampunilah kami dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa sujud dimanapun kami berada ya Allah. Izinkanlah 10 malam terakhir nanti kami bisa menjalankan ibadah yang optimal dan mendapatkan malam Lailatul Qadar sesuai dengan yang Engkau janjikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal